bukan nama asing dalam dunia kriminalitas. Ia baru saja bebas bersyarat akhir tahun 2019 atas kasus pembunuhan berencana seorang pengusaha di tahun 2012 lalu. Sebelumnya John Kay juga sempat ditahan dan dilaporkan atas sejumlah kasus kekerasan. Berikut catatan kasus John Kay. Dan ini adalah saat-saat jelang penggerebekan dilakukan oleh aparat kepolisian yang sempat direkam oleh tim kami. Anda lihat memang penggerebekan sempat diwarnai kericuhan. Seperti itu. Polisi akhirnya merangsek masuk ke dalam rumah yang diduga kuat merupakan kediaman dari John Kay. Penggerebekan dilakukan polisi di rumah yang diduga kuat adalah kediaman dari John Kay, tepatnya di Kompleks Titian, Bekasi, Jawa Barat. Di mana dalam penggerebekan yang dilakukan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi, polisi mengamankan 25 orang. Dan salah satunya tadi disebutkan oleh aparat kepolisian yang tengah bersiaga di lokasi, satu orang dari 25 yang ditangkap dari penggerebekan tadi adalah sosok berinisial J yang diduga kuat adalah John Kay. Dan selain 25 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian, polisi juga mengamankan 4 kendaraan yakni sepeda motor yang saat ini tengah berupaya dibawa ke Polda Metro Jaya yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Seluruh oknum yang ditangkap dalam penggerebekan ini saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Penggerebekan yang dilakukan oleh polisi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi terkait dengan aksi penyerangan di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang dan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Di mana sebelumnya seorang warga yang belum diketahui identitasnya tewas setelah dibacok di Jalan Raya Kresek, Cengkareng, Jakarta Barat. Kejadian pembacokan terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu polisi akhirnya menggerebek kediaman yang diduga kuat adalah rumah dari John Kay. Dari hasil pengembangan, aparat kepolisian kembali menangkap 5 orang anggota kelompok John Kay setelah sebelumnya berhasil mengamankan 25 orang termasuk John Kay dari sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam 21 Juni 2020.
sehingga jumlah tersangka menjadi 30 orang. Dalam kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya senjata tajam, ketapel panah, stik bisbol, mobil, HP, dan dekoder. Dari pengembangan yang dilakukan, polisi menyatakan sejauh ini permasalahan pribadi antara John K. dengan Nus K. Permasalahan pribadi antara saudara John K. dengan Nus K. Ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. Ya, jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. John K. merupakan narapidana kasus pembunuhan yang mendapatkan keputusan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019. Apabila terbukti melakukan kejahatan pembunuhan terencana, John K. akan terancam pasal berlapis. Sebelumnya, Satuan Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota Selasa malam menggerebek markas John K. di Perumahan Titian Indah, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Penggerebekan ini diduga terkait penyerangan di Green Lake, Tangerang, dan penganiayaan yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Kejadian tersebut bermula dari penyerangan satu rumah oleh sekelompok orang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Menurut warga, penyerang lebih dari 5 orang dengan membawa senjata tajam dan tumpul serta menggunakan 3 kendaraan roda 4. Akibat kejadian ini, salah seorang satpam setempat menjadi korban saat menghadang kelompok tersebut. Sementara itu, diduga terkait penyerangan di Green Lake City, Tangerang, seorang pria terluka dan seorang lainnya tewas akibat dianiaya sekelompok orang di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu sore. Korban bernama Justus Corwing Rahakbau, 46 tahun, warga Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tiba-tiba dikejar sekelompok orang dan dianiaya hingga tewas. Tim Liputan CNN Indonesia.